Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di semester 1 ini. Kita akan lanjutkan dengan membahas tentang materi yang keempat, yaitu tentang manajemen informasi. Semoga panjenengan semuanya mahasiswa MIK CTC dalam keadaan sehat dan saat ini bisa mengikuti perkuliahan dengan tanpa suatu halangan apapun. Mari kita masuk ke materi manajemen informasi. Nah, dalam manajemen dan informasi kita juga akan mengetahui bahwa seorang manajer bukan saja hanya mengelola. Ya, jadi manajer itu bukan hanya mengelola sumber daya yang berbentuk fisik saja, tetapi mereka juga mengelola tentang sumber daya yang konseptual. Artinya apa? Kalau sumber daya fisik kan yang wujud ya, yang wujud. Kemudian kalau yang konseptual adalah sumber daya yang tidak wujud atau masih dalam angan-angan atau masih berupa data atau belum tersampaikan dalam bentuk yang fisik. Nah, seorang manajer akan memastikan bahwa data mentah yang akan diolah itu atau yang akan dikumpulkan itu diperlukan harus terkumpul dan kemudian diproses menjadi informasi yang berguna. Karena apa? Yang namanya data mentah itu harus betul-betul sesuai dengan yang apa diinginkan seorang manajer. Artinya bahwa tidak boleh data mentah itu tidak sesuai dengan keadaan nyatanya. Seperti yang sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, bahwa data mentah itu harus faktual, harus sesuai dengan keadaan nyatanya. Kenapa? Akan mempengaruhi informasi yang akan dihasilkannya. Nah, maka dari itu seorang manajer akan bertanggung jawab untuk itu, sehingga informasi yang berguna akan ditentukan oleh data mentah yang dikumpulkannya. Sesuai dengan orang yang tepat, artinya adalah informasi tadi akan disampaikan kepada orang yang tepat dalam bentuk yang tepat dan pada saat yang tepat. Artinya kalau mamanya data atau informasi itu tidak disampaikan dalam waktu yang tepat, maka itu bukan informasi yang baik lagi. Nah, teman-teman, sehingga akan terlihat bahwa aktivitas memperoleh informasi atau menggunakan informasi secara efektif dan membuangnya pada saat yang tepat itu yang disebut dengan manajemen informasi. Jadi seorang manajer itu akan membuat sebuah manajemen informasi dengan apa? Ya ini, menggunakan informasinya secara efektif, dan nanti kalau sudah tidak terpakai maka dia akan membuangnya pada saat yang tepat pula. Artinya kalau mamanya tetap disimpan itu akan mengakibatkan kadaluarsa, artinya bahwa informasi itu sudah tidak terpakai lagi dan bahkan akan mengganggu jalannya sistem kalau seandainya itu tidak dibuang ya. Jadi digambarkan bahwa seorang manajer itu betul-betul bertanggung jawab terhadap apa yang dia sajikan pada saat menyampaikan informasi yang berguna bagi baik itu masyarakat, baik itu eksternal maupun di internal dalam sebuah perusahaan. Nah, teman-teman, di sini juga kita akan sampaikan manajemen sumber daya itu seperti apa toh? Yang pertama adalah manajemen sumber daya itu harus acquire. Nah, artinya adalah harus didapatkan. Nah, sumber daya itu harus didapatkan dengan cara apa? Dikumpulkan. Nah, mendapatkan sumber daya itu kan berasal dari macam-macam ya. Inputnya dari informasi atau data-data yang berasal dari bawahannya atau dari pihak eksternal dan lain-lain, yaitu dikumpulkan sehingga nantinya akan menjadi assemble or prepare atau dikumpulkan dan untuk disiapkan. Nah, itu ya. Jadi setelah dikumpulkan akan disiapkan untuk apa? Nah, ini ya. Maximize use atau digunakan secara maksimal. Jadi jangan sampai informasi yang sudah didapat itu tidak digunakan secara maksimal, nanti nggak ada manfaatnya. Ya, jadi sudah susah-susah dikumpulkan,
diolah tapi tidak digunakan secara maksimal. Nah, kemudian yang terakhir adalah replace, yaitu mengganti atau membuang apa yang saya sampaikan tadi. Jadi sesuatu yang informasi yang sudah tidak atau tidak bermanfaat akan dibuang atau bahkan diganti oleh informasi yang baru. Jadi nanti kalau ada suatu pertanyaan sebuah manajemen sumber daya manusia, ada 4 poin ini yang Anda harus ketahui dan Anda harus ceritakan, sampaikan bahwa keempat ini akan mengakibatkan atau akan mendapatkan yang disebut dengan manajemen sumber daya. Nah, teman-teman, yang memakai komputer atau menggunakan peralatan komputer di dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah instansi itu siapa saja toh? Nah, mari kita lihat. Pada awalnya output komputer adalah orang pegawai administrasi. Yang membutuhkan dari pemakai output komputer atau yang jadi hasil dari keluaran komputer itu apa? Pegawai administrasi saja. Supaya apa? Lebih rajin, pengetikan lebih rajin, pengetikan lancar, dan nantinya akan mengakibatkan wah ini sudah butuh untuk digunakan mesin selain mesin ketik ya. Jadi kita gunakan komputer untuk bisa membuat administrasi lebih bagus gitu ceritanya. Nah, di bagian akuntansi juga komputer biasanya digunakan untuk pembayaran gaji, menghitung gitu ya, kayak kalkulator, tapi pada saat itu komputer sudah tidak pegawai tidak menggunakan kalkulator biasa tapi sudah menggunakan komputer. Pengelolaan persediaan jadi sudah tercatat dalam komputer, dan penagihan biasanya awal-awalnya begitu. Jadi perusahaan atau perorangan yang menggunakan komputer itu biasanya digunakan untuk ini. Dan kemudian sistem informasi manajemen bukanlah suatu sistem untuk memproduksi informasi untuk manajemen saja. Ya, jadi tidak untuk memproduksi informasi untuk manajemen, tapi untuk apa? Memproduksi informasi sebagai alat pemecah masalah dan pengambilan putusan. Jadi bukan hanya untuk manajemen saja, tapi digunakan untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan, untuk membantu pengambilan keputusan. Ya, keputusan itu kalau tanpa ada dukungan yang kuat dari penggunaan komputer ini, seperti ada persediaan, ada pembayaran gaji, maka seorang manajer tidak akan bisa membantu atau tidak akan memberikan keputusan untuk kelanjutan dalam perusahaan itu kalau tidak didukung oleh data-data yang lengkap seperti itu. Dan kemudian para pemakai komputer itu terdiri dari apa? Lah ini ada 2 poin ini ya. Ada internal yaitu seorang manajer dan non manajer, dan ada eksternal yaitu perusahaan di luar organisasi, masyarakat luas atau publik. Jadi banyak orang yang menggunakan komputer selain yang ada di dalam internalnya. Jadi eksternal juga butuh, perusahaan di luar organisasi. Ya, diantaranya kalau mamanya kita akan dalam sebuah perusahaan manufaktur kan butuh yang namanya pemasok dan lain-lain, itu juga butuh yang namanya pemakaian komputer. Sehingga apa? Nanti akan lebih rapi, dari pemasok sendiri sudah mengirimkan file komputer untuk diproses dalam perusahaan yang akan supplier itu akan memberikan barang-barang mentah atau apapun dalam perusahaan itu. Nah, dulu waktu pertama kali menggunakan ya masih seperti itu, masih sangat sederhana menggunakan komputernya. Nah, teman-teman, kenapa pentingnya dalam sistem informasi itu, untuk apa toh? Nah, ini yang pertama, untuk mempertahankan dan mengembangkan suatu organisasi. Karena apa? Dalam suatu organisasi memerlukan apa? Yang pertama, lokasi yang beragam. Ya, perlu adanya networking dan internet. Kenapa? Belum tentu sebuah perusahaan itu hanya dalam satu tempat ini saja. Misalnya di Kota Semarang ada cabang di Kota Salatiga misalnya. Nah, ini kan butuh network, butuh hubungan antara Salatiga dan sini, yaitu menggunakan apa? Internet atau peralatan yang lain yang bisa
menghubungkan antara cabang dan cabang-cabang yang lain gitu ya, karena lokasinya yang beragam. Kemudian produk dan layanan baru, kalau ada produk baru, ada layanan baru, perlu di-share, perlu disampaikan kepada cabang-cabang yang lain atau kepada masyarakat. Jadi ini yang penting dalam penggunaan sistem informasi, harus secepatnya untuk menyampaikan kepada masyarakat, pengguna dan lain-lain untuk menyampaikan produk dan layanan baru. Kemudian meningkatkan pekerjaan dan alur kerja, diantaranya supaya apa? Lebih efisien. Ya, jadi efisiensi sangat penting untuk apa? Supaya perusahaan itu tidak terlalu boros pekerjaannya, sehingga akan menekan biaya. Nah, ini yang berlanjut ya. Jadi setelah efisiensi akan menekan biaya, sehingga apa? Profit yang akan didapatkan akan lebih makin bertambah, apalagi ditambah dengan etika dan isu sosial. Jadi kita pada saat berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan lingkungan, itu harus mempunyai etika dan isu sosial yang semakin peka. Yaitu fungsi dari sistem informasi sangat diperlukan di sini. Kemudian yang kedua, untuk mengantisipasi adanya perubahan, yaitu munculnya ekonomi global yang semakin tidak menentu saat ini. Masyarakat berbasis pengetahuan atau informasi yang saat ini juga berkembangnya luar biasa, sehingga semakin lama semakin dibutuhkan yang namanya teknologi. Karena apa? Teknologi saat ini perkembangannya luar biasa. Seperti smartphone aja, dalam waktu era 1 tahun ini sudah berapa perkembangannya. Ada yang memiliki fasilitas yang ditambah, kameranya lebih ditajamkan, lebih besarkan resolusinya, RAM-nya atau perangkat-perangkatnya diperkuat lagi. Supaya apa? Karena orang sekarang menggunakan smartphone itu bukan hanya sebagai gaya-gayanan saja, tapi memang prinsipnya digunakan untuk menunjang pekerjaan. Jadi tidak hanya sebatas untuk gaya ya, untuk style gitu aja, tapi semua pekerjaan, misalnya mau mengambil lokasi gambar itu dengan mudah bisa melalui smartphone, dikirimnya saat itu juga bisa dikirim ke tempat yang dituju ya. Kemudian bisnis enterprise sangat memerlukan yang namanya sistem informasi ya. Sekarang bisnis itu tanpa sistem informasi kelihatannya sangat ketinggalan sekali ya. Jadi sudah sangat membutuhkan apa yang disebut dengan sistem informasi. Apalagi yang berhubungan dengan teknologi. Ya, teknologi yang semakin berkembang maka semakin bertambah untuk segala fasilitas dimudahkan oleh pengguna, daripada barang-barang elektronika, barang-barang teknologi yang teknologi tinggi apalagi ya. Sekarang sudah luar biasa. Nah, teman-teman, kita lanjut untuk sistem informasi pada level organisasi. Kita lihat bahwa yang pertama kita sorot pada level operasional. Ini yang paling rendah ya, tingkatan paling rendah biasanya berupa aktivitas dasar dan transaksi rutin. Biasanya kalau umpamanya di swalayan atau di toko-toko itu ya bagian paling depan yang melayani masyarakat. Biasanya kalau di swalayan itu ya Pak Kasir ya yang mencatat transaksi rutin. Biasanya ada transaksi apa dicatat, aktivitas dasarnya juga dicatat. Kemudian yang berikutnya, akurasi dan keterkinian datanya sangat diperlukan pada saat itu. Akurasi artinya betul-betul sesuai dengan keadaan nyatanya. Misalnya transaksi baju ini berarti harganya segini, ada diskon segini, itu akurasinya tepat. Oleh siapa yang memegang operator di kasir dan lain-lain. Ya, itu yang disebut dengan level operasional. Kemudian yang kedua adalah level pengetahuan. Nah, level pengetahuan ini adalah mendukung pengetahuan dan data pekerjaan. Jadi dia sudah mulai merekap, mengumpulkan dan lain-lain. Itu di level pengetahuan, itu di level yang di atasnya operasional ya. Jadi mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam bisnis. Ada sesuatu yang perlu selipkan di dalam bisnis. Misalnya kalau tadi saya sebutkan salah satunya, kalau ada barang-barang tertentu yang diberikan diskon supaya apa? Menarik perhatian dari masyarakat, sehingga ini yang tugas dari level pengetahuan untuk
menyampaikan kepada bagian level yang paling rendah untuk menyampaikan pada masyarakat atau konsumennya. Otomatisasi kantor juga diperlukan. Jadi kalau mamanya kepingin untuk melihat bahwa hari ini laba berapa gitu, sudah bisa otomatis terlihat dalam sistem informasi. Kemudian yang ketiga adalah level manajemen. Nah, ini adalah orang yang mengawasi ya secara periodik, dia mengambil keputusan dari administrasi, mengetahui apakah kegiatan bisnis bekerja dengan baik atau tidak, akan terlihat dalam sistem informasi. Kalau mamanya bisa berjalan dengan baik, maka tidak ada hambatan-hambatan dalam sistemnya itu ya. Kemudian yang keempat adalah level strategis. Nah, ini yang bagian perencana yang levelnya paling tinggi, biasanya ini adalah pimpinan yang tertinggi yang akan apa? Merencanakan jangka panjang, misalnya 5 tahun, 10 tahun, atau ada informasi internal dan eksternal untuk dia menyampaikannya. Jadi dia yang mengambilkan keputusan di level strategis ini. Ya, bagian internal misalnya akan ada penambahan produk baru, kalau eksternal untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat dan lain-lain. Nah, inilah sistem informasi pada level organisasi. Biasanya ada 4 poin ini, tolong nanti kalau maunya ditanyakan sistem informasi pada level organisasi, 4 ini disampaikan dan dijelaskan ya. Jadi tidak hanya level operasional, level pengetahuan, level manajemen dan lain-lain, tapi penjaringan harus sampaikan, harus dijelaskan apa toh yang namanya level operasional dan lain-lain. Oke, saya lanjut dalam contohnya di level operasional ini seperti ini ya, pembuatan KTP online itu kan berarti menyimpan database dari masyarakat untuk merekam ya, fotonya, namanya, tempat tanggal lahir dan lain-lain. Pelaporan pajak juga begitu, dari mulai masyarakat melaporkan pajak menggunakan SPPT dan lain-lain itu modelnya seperti apa, itu diinput, dimasukkan ke dalam sistem sehingga akan diolah oleh bagian yang lebih di atasnya. Perizinan, absensi ini penting kalau maunya dalam sebuah perusahaan. Absensi karyawan masuk itu jam berapa, pulang jam berapa, berarti dihitung berapa jam, nanti dikalikan dengan apa itu upah per jam berapa gitu ya. Nah, hingga muncul penggajian. Penggajian itu kalau mamanya sudah ketemu berapa jam dia kerja kali upah per jamnya berapa, dikalikan saja nanti ketemu gajiannya berapa. Kalau level pengetahuan kita lihat sistem perkantoran, persiapan dan manajemen dokumen kerja biasanya disiapkan oleh level pengetahuan ini. Ini berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh bagian apa itu dalam sebuah perusahaan, itu yang menyiapkan biasanya di level pengetahuan ini ya. Kemudian level manajemen itu yang mengambil keputusan yang tidak rutin, biasanya berubah dengan bagaimana jika kalau umpamanya ini saya ganti dengan ini bagaimana ya. Nah, itu biasanya level manajemen akan membuat keputusan yang tidak rutin, artinya hanya sesaat aja. Kemudian memperoleh data dari sumber internal dan eksternal. Ini akan dikumpulkan oleh level manajemen yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Biasanya dia akan mencari informasi tentang bagian eksternal itu tentang masukan-masukan dari pihak luar. Kalau internal dari dalam itu butuh atau perlu perubahan di mana, itu level manajemen ini yang akan mengatur dan menentukan keputusan yang tidak rutin. Nah, yang level strategis inilah yang untuk pengembangan produk layanan 5 tahun ke depan. Kalau mamanya 5 tahun ke depan saya akan buka cabang di kota ini misalnya. Nah, ini level strategis, biasanya para pimpinan yang berada di atas itu yang menentukan 5 tahun ke depan itu seperti apa. Kemudian kebutuhan karyawan di 5 tahun mendatang apa? Apakah karyawan kita sudah mulai diberikan seragam, diberikan rumah, nah gitu. Itu level strategis yang menentukan.
Jadi kalau mamanya perusahaan sudah betul-betul maju, maka karyawan diberi fasilitas sepeda motor satu-satu misalnya, seperti itu ya. Ini adalah contoh level strategis. Nah, sekarang kita bahas apa yang disebut dengan CBIS. Ini banyak sekali digunakan oleh beberapa instansi atau perusahaan yang menggunakan computer based informasi sistem. Artinya adalah di sini ada beberapa pengertian. Sistem informasi berbasis komputer atau computer based information system merupakan sistem pengolahan suatu data. Ya, dia sistemnya ini adalah mengolah suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi dan kendali serta visualisasi dan analisis. Nah, ini semakin kompleks ya penggunaan sistem ini karena terintegrasi dari mulai bagian depan sampai bagian belakang akan menggunakan sistem yang sama. Nah, beberapa kantor yang beberapa tahun yang lalu perubahan dari manual ke penggunaan CBIS, banyak orang yang kebingungan karena apa, yang biasanya menggunakan manual kemudian dia di instansi itu menggunakan CBIS, maka harus belajar dulu ya. Jadi semua komputer sudah diinstal menggunakan CBIS ini, dan masing-masing perusahaan juga beda-beda penggunaannya yang sesuai dengan kebutuhan biasanya. Nah, ini perlu para pegawainya untuk belajar tentang penggunaan sistem informasi ini. Nah, pada era globalisasi dan tingginya tingkat kompetensi di sini hubungannya dengan sumber daya adalah ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh setiap perusahaan untuk dapat memenangkan kompetisi yang dilakukan di era yang penuh gejolak ini. Jadi masyarakat tahu bahwa perusahaan yang eksis sampai sekarang itu adalah perusahaan yang bisa memenangkan kompetisi. Ada beberapa perusahaan yang gulung tikar karena apa? Tidak bisa memenangkan kompetisi. Kompetisinya itu karena berhubungan dengan sistem informasi atau teknologi, maka biasanya itu yang akan ditingkatkan. Nah, ini yang pertama, penguasaan teknologi untuk menghasilkan produk, barang maupun jasa. Jadi yang tadinya masih menggunakan manual seperti membuat sepatu, masih menggunakan manual handmade begitu, kalau mamanya masih dipertahankan sampai saat ini mungkin akan ketinggalan, walaupun sebenarnya ada pelanggan khusus tapi tidak banyak ya. Tapi kalau sudah pabrik sepatu menggunakan sistem atau menggunakan teknologi yang maju, maka produktivitasnya akan tinggi, kualitasnya juga bagus. Nah, sehingga dapat memenangkan kompetisi dengan beberapa pabrik yang lain gitu ya. Jadi untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang semakin meningkat. Nah, ini peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga sumber daya manusia yang digunakan dalam sebuah industri atau perusahaan gitu akan semakin meningkat. Jadi tidak hanya sebatas membutuhkan atau memerlukan otot saja di dalam sumber daya manusianya, tapi sudah memerlukan pemikiran atau sudah mempunyai keterampilan dan keahlian tertentu. Kemudian bisa menentukan marketplace yang tepat. Nah, biasanya kalau menentukan marketplace itu pangsa pasarnya di mana gitu ya. Jadi kita membuat sebuah produk sepatu olahraga kok dijual di daerah yang orangnya tidak suka pada olahraga, yaitu salah ya. Jadi membuat baju yang trendy gitu ya, pasarannya atau marketplace-nya di anak-anak muda zaman sekarang yang suka menggunakan baju-baju yang trendy gitu ya. Kemudian yang keempat adalah terbentuknya sistem informasi yang akurat untuk membantu setiap pengambilan keputusan. Nah, ini yang paling penting. Jadi setiap kali kita menggunakan teknologi atau sistem informasi yang bagus, itu mestinya hasil akhirnya digunakan untuk pengambilan keputusan supaya perusahaan itu akan semakin meningkat ya. Nah, ini perlu ya.
Nah, evolusi CBE sendiri seperti apa? Kita lihat bersama-sama mulai dari pertama kali CBE itu muncul, fokus awalnya pada data. Nah, yang dipentingkan adalah data, yaitu menggunakan punch card dan key driven bookkeeping machine. Nah, mesin-mesin manual itu masih mengabaikan keputusan informasi untuk para manajer. Jadi yang penting dia bekerja lebih cepat, menghitung lebih cepat, dan tidak menghiraukan manajer mau butuh apa gitu. Yang penting dia bekerja dengan cepat dan lancar. Kemudian aplikasi akuntansi yang berbasis komputer adalah pengolahan data elektronik. Jadi berupa data elektronik atau electronic data processing EDP atau processing data processing seperti biasa. Istilah sistem informasi akuntansi pada saat era ini digunakan untuk menggambarkan sistem yang memproses aplikasi-aplikasi pengolahan data perusahaan. Jadi hanya mengolah data saja, tidak dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Ya, jadi SIA ini menghasilkan beberapa informasi sebagai produk sampingan dari proses akuntansi. Nah, saya gambarkan di sini ilustrasinya adalah beberapa pekerja masih menggunakan punch card, yaitu pembolong itu ya. Jadi kalau mamanya mau aksen, dikasih pembolong bahwa oh ini libur tidak masuk dan lain-lain, hitungannya masih manual. Jadi nanti dihitung. Nah, ini yang sebelah kiri itu menghitung jumlah bolongannya berapa, kalau ini yang bertugas membolongi ya. Jadi oh pekerja ini bolong 3 kali berarti tidak hadir 3 kali gitu ya. Jadi masih seperti itu. Kemudian yang kedua adalah fokus pada informasi. Jadi konsep sistem informasi menyadari bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama menghasilkan informasi manajemen. Nah, ini sudah mulai berubah menjadi menghasilkan informasi manajemen. Perkembangannya tidak mulus karena apa? Ya, kita lihat bahwa di sana masih banyak atau kurangnya pengetahuan tentang komputer. Jadi karyawan sumber daya manusianya masih rendah dalam pengetahuan tentang komputernya. Kurangnya pengetahuan tentang bisnis, jadi orang atau sumber dayanya masih yang penting bekerja saja untuk mengerjakan sesuatu yang mereka sudah biasa lakukan setiap hari, tidak mengetahui tentang bisnis dan keawaman spesial informasi mengenai peran manajemen ya. Jadi belum lanjut ke bagian manajemennya, apalagi ditambah dengan peralatan komputer pada saat itu masih mahal dan terbatas adanya ya. Jadi masih jarang komputernya dan masih mahal. Nah, saya gambarkan ada komputer yang zaman dahulu ini ya, masih mahal, pengerjaannya juga susah tapi mahal harganya. Oke, kita lanjut untuk fokus yang berikutnya, evolusi yang berikutnya, yaitu fokusnya pada revisi pada keputusan. Jadi kita bisa lihat ada beberapa pendapat dari Michael S. Scott Morton, G. Anthony Curry, dan Peter G. Wikin yang dia membuat konsep yang disebut dengan sistem pendukung keputusan atau DSS. Nah, di sini perbedaan antara SIM atau sistem informasi manajemen dan DSS adalah kalau sistem informasi manajemen adalah suatu sumber daya organisasi yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi pemecahan masalah bagi sekelompok manajemen atau sekelompok manajer secara umum. Jadi banyak manajer yang menggunakan ini untuk menyediakan informasi pemecahan masalah. Tetapi kalau DSS hanya untuk manajer secara khusus ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang menggunakan, seperti di sini adalah di sebelah kiri ada gambar studi kelayakan usaha UMKM. Jadi orang tertentu yang membuat studi kelayakan ini. Nah, ini ada contohnya lagi. Ya ini ya, jadi prosesnya dia akan menggunakan beberapa data yang digunakan untuk apa? Ya secara khusus seorang manajer untuk membuat suatu pemecahan masalah sendiri. Oke, lanjut yang keempat adalah fokus sekarang pada komunikasi. Nah, di sini sudah mulai yang adanya otomatisasi kantor atau office automation ya, OA ya, PAO yang yaitu memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas di antara para manajer dan pekerja kantor melalui penggunaan alat-alat elektronik.
Nah, di sini OA juga berkembang meliputi aplikasi konferensi jarak jauh atau teleconferencing, voicemail, surat elektronik atau email gitu ya, electronic calendaring, facsimile transmission, dan desktop publishing. Nah, ini pada era ini masih banyak penggunaan komunikasi antara manajer dan bawahannya menggunakan beberapa fasilitas untuk komunikasi. Ada telekonferensi yang tidak perlu harus ketemu pada meeting-meeting tertentu, dia tidak perlu harus ketemu langsung tatap muka, apalagi ditambah yang saat ini khususnya pada era pandemi ini banyak sekali menggunakan alat-alat seperti ini ya, penggunaan alat-alat elektronik yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh dengan banyak orang. Nah, yang berikutnya fokus potensialnya pada konsultasi. Nah, ini perkembangan saat ini mulai diterapkan adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya, AI bagi masalah-masalah bisnis. Ide dasar AI adalah bahwa komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian penalaran logis sama seperti manusia. Nah, bagian khusus dari AI adalah sistem pakar atau expert system yang paling banyak mendapatkan perhatian. Nah, kita lihat ada beberapa bisnis yang sekarang sudah tidak perlu orang mengoperasionalkan yang penjualan saham yang secara otomatis bila kita membeli sistemnya, maka dia akan jalan mana yang harus dibeli sahamnya, mana yang harus dijual sahamnya secara otomatis. Dia mengkoreksi terus setiap hari dan saat itu bersamaan dengan keadaan nyatanya gitu ya. Jadi tidak perlu harus orang yang menggunakan atau mengoperasionalkan secara langsung. Seperti juga sekarang ada Hello Dokter ya. Jadi orang sakit tidak perlu harus ke dokter tapi harus sudah menggunakan aplikasi Hello Dokter, sudah sebutkan saja keluhan-keluhannya, maka nanti akan ada informasi tentang Anda saat ini sakit ini, maka obatnya ini. Nah, ini. Maka perkembangannya akan semacam itu. Jadi fokus-fokus yang saat ini sudah mulai menuju ke arah situ. Oke, saya kira itu dulu untuk materi kali ini. Moga-moga apa yang saya sampaikan bisa diterima, dimengerti, dan bisa menambah wawasan bagi kita semuanya ya. Saya yakin kalau panjenengan ingin mengembangkan lagi apa yang saya sampaikan, bisa langsung mengakses saja di beberapa sumber yang lain atau mencari buku-buku yang lain tentang materi yang saya sampaikan ini. Monggo silahkan. Jadi jangan hanya sebatas menerima materi dari saya saja ya, Anda bisa mencari referensi dari tempat yang lain. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan saya dalam penyampaiannya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.